Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Mengenai isomer. Nah, isomer ini masih lanjutan dari materi hidrokarbon yang sebelumnya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan isomer? Isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi ternyata rumus struktur dan penamaannya itu berbeda dan merupakan senyawa yang berbeda juga. Nah, maksudnya dari sini adalah contohnya nih, misalkan ada senyawa C5H12. Nah, misalkan saja di sini namanya adalah normal pentana. Akan tetapi ada senyawa lain yang memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12, akan tetapi penamaannya menjadi 2-metil-butana. Nah, ini contoh dari isomer tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas apa-apa saja sih pembagian dari isomer itu, dan bagaimana sih cara mencari isomer-isomer dari satu senyawa. Ini dia pembagian dari isomer. Nah, isomer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isomer struktur, dan yang kedua adalah isomer ruang. Nah, sedangkan isomer struktur ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada isomer rantai, ada isomer posisi, dan ada isomer fungsi. Untuk isomer ruang dibagi menjadi dua, ada isomer geometri dan isomer optik. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai apa sih maksud dari isomer rangka atau isomer rantai ini. Nah, untuk isomer rangka atau isomer rantai, memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi ternyata memiliki perbedaan susunan atom C-nya. Bagaimana sih cara cepat untuk mencari isomer rangka atau isomer rantai ini? Kita tinggal memindahkan atom C dan membuatnya menjadi cabang. Contohnya di bawah ini. Nah, adik-adik lihat di sini ada rantai lurus memiliki 4 atom C dan merupakan ikatan tunggal. Berarti ini merupakan alkana ya, dengan nama normal butana karena dia memiliki 4 atom C. Baik, untuk berikutnya, untuk mencari isomer rangka atau isomer rantai dari normal butana ini, kita pindahkan 1 atom C yang akan kita jadikan menjadi cabang. Contohnya, kita ambil yang ujung ini ya, kita ambil yang paling ujung, kita tuliskan ulang, ada CH3, terus ada CH, ada CH3. Oke, nah kita udah ambil 1 atom C, kita jadikan cabang di atom C yang kedua. Seperti ini, kita jadikan cabang, maka ini namanya menjadi 2-metil-propana. Jika adik-adik lihat, rumus molekul dari butana dan 2-metil-propana ini sama, yaitu rumus molekulnya C4H10 ya. Adik-adik bisa buktikan jumlahannya. Nah, jadi seperti itulah cara untuk mencari isomer rangka atau isomer rantai. Nah, kita akan bahas soal berikutnya mengenai isomer rangka atau isomer rantai ini. Nah, baik, ini satu contoh lagi mengenai isomer rangka atau isomer rantai. Nah, di sini ada alkana beratom C6 dan kita akan mencari berapa banyakkah dari isomer-isomer dari senyawa ini. Nah, yang pertama kita beri namanya dulu ya untuk yang senyawa ini di atas. Ada berapa atom C-nya? Ada 6, berarti berawal dari hex ya. Karena dia merupakan alkana maka heksana. Dan disebut dengan normal heksana. Oke, kita akan mencari isomernya. Untuk senyawa yang mungkin, yang pertama adalah kita ambil 1 atom C. Ya, kita anggap saja kita mengambil yang ujung ini. Oke, kita ambil dan kita jadikan 5 atom C lainnya menjadi cabang. Oke, kita tulis di bawah. Kita tulisnya CC saja ya. Oke, ada 5. Nah, kita taruh cabang, jangan di ujung kiri atau di ujung kanan. Kita taruhnya dulu di C yang kedua, seperti ini. Kenapa kalau kita taruhnya di ujung kiri atau ujung kanan, maka akan kembali lagi seperti semula, penamaannya adalah normal heksana. Oke, kita sudah letakkan cabangnya di atom C nomor 2, maka namanya akan menjadi, nah kita lihat rantai utamanya ada 5 atom C, berarti pentana. Dengan alkil di atom C nomor 2 ada 1 C, namanya adalah metil, maka disebut dengan 2-metil-pentana. Itulah senyawa pertama yang mungkin dari isomer normal heksana. Yang kedua,
Nah, kita pindahkan cabang ini, kita jadikan ke tengah-tengah. Kita tulis ulang, ada 5 atom C. Nah, kita letakkan di atom C yang di tengah ini, atau atom C yang ketiga. Maka penamaannya menjadi 3 metil pentana. Oke, setelah itu, setelah kita meletakkan di atom C nomor 3, bagaimana jika kita meletakkan di atom C nomor 4? Jadi seperti ini misalkan. Oke, kita letakkan di nomor 4 ini. Nah, ini tidak usah kita lakukan ya adik-adik. Kenapa? Karena penamaannya tetap seperti penamaan senyawa yang pertama, yaitu namanya tetap 2 metil pentana, bukan 3 metil pentana ya. Bukan 4 metil pentana, maaf. Namanya tetap menjadi 2 metil pentana. Berarti sama aja ya. Jadi kita jangan lakukan hal tersebut. Berikutnya, setelah kita mengambil satu atom C dan menjadikannya menjadi cabang, sekarang kita coba ambil 2 atom C. Jadi kita ambil yang kedua-dua ini. Dari ujung kiri dan ujung kanan boleh kita ambil. Ya, atau misalkan kita ambil yang ini juga sama aja sebenarnya. Kita jadikan cabang ya. Oke, jika kita ambil 2 atom C, maka tertinggallah ada 4 rantai utama. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil 1 atom C ini jadi cabang di kedua. Dan 1 atom C lagi ini kita ambil di cabang yang kedua juga. Jadi penamaannya seperti ini. Oke. Namanya adalah karena merupakan alkana dengan 4 atom C, maka disebut dengan butana. Dengan alkil di atom C nomor 2, ada 2, menjadi 2,2 dimetil butana. Oke, itu untuk senyawa yang ketiga. Senyawa yang keempat, adakah kemungkinan bagaimana jika kita meletakkan kedua-duanya di atom C ketiga seperti ini? Misalkan seperti di sini dan di sini ya. Tidak boleh ya. Kenapa? Penamaannya akan sama seperti senyawa yang ketiga ini, yaitu 2 dimetil butana. Jadi bagaimana lagi? Oke, kita letakkan di atom C yang kedua 1, di atom C yang ketiga juga 1. Nah, seperti ini. Jadi penamaannya adalah 2,3 dimetil butana. Nah, itu dia adik-adik untuk isomer dari normal heksana. Masih adakah kemungkinan lain? Nah, setelah kita ambil 2, bagaimana kita mengambil 3? Nah, kita tuliskan sebelah sini ya. Jika kita ambil 3, lalu 3 cabang lagi kita letakkan di sini, misalkan di sini dan di sini. Nah, ini sama saja ya. Ini akan kembali ke senyawa nomor 3, yaitu 2,2 dimetil butana. Maka hanya sampai di sini saja untuk penamaan untuk isomer dari normal heksana. Jadi total dari isomer normal heksana ada 5 ya adik-adik. Kita hitung juga dengan ininya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah isomer normal heksana. Nah, normal heksana itu C-nya berapa? C-nya 6, hanya 14. Berikutnya kita akan membahas mengenai isomer posisi. Nah, perbedaan dari isomer posisi ini adalah letak ikatan rangkap atau gugus fungsinya. Sehingga cara cepatnya kita tinggal pindahkan saja ikatan rangkap atau gugus fungsinya. Oke, contohnya di bawah. Karena khusus untuk alkena dan alkuna, letak dari ikatan rangkap harus disebutkan sehingga perbedaan ikatan rangkap ini akan menjadikan senyawa tersebut berisomer. Contohnya senyawa yang pertama kita lihat ada 4 atom C. Oke. Nah, maka penamaannya adalah butena ya. Karena dia merupakan alkena dengan 4 atom C. Kita lihat di manakah letak ikatan rangkapnya di atom C yang pertama. Jadi penamaannya adalah 1 butena. Kita lihat C-nya berapa? C-nya 4, hanya ada 8 ya kan? 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Oke, selanjutnya kita coba pindahkan ikatan rangkap ini menjadi ke atom C nomor 2. Jadi kita pindahkan ke sini. Maka gambarnya menjadi seperti ini. C C C C. Oke, karena di sini sudah berikatan 1 C berarti hanya ada 3.
di sini C-nya sudah memiliki 3 ikatan, maka H tinggal 1. Di sini juga seperti itu, hanya tinggal 1, ini hanya ada 3. Oke, kita lihat sekarang. Untuk penomoran terserah mau lakukan dari kiri atau dari kanan, karena penamaannya akan sama saja. Kita coba dari kiri saja, 1, 2, 3, 4, maka namanya adalah 2 butena. Oke, coba kita lihat rumus molekulnya. C-nya ada 4, H-nya ada di sini 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1, C4 H8, sama ya adik-adik. Nah, itu untuk mencari isomer posisi dari alkena. Tinggal kita pindahkan saja ikatan rangkapnya. Untuk alkena juga seperti itu, kita tinggal pindahkan saja ikatan rangkapnya. Nah, isomer posisi ini tidak dimiliki oleh alkana. Mengapa alkana itu tidak memiliki ikatan rangkap? Jadi dia hanya memiliki isomer rantai saja. Sedangkan alkena dan alkuna memiliki isomer posisi dan juga isomer rantai ya. Jadi isomer posisi alkena itu tidak hanya memiliki isomer posisi, melainkan memiliki juga isomer rantai. Jadi C-nya juga bisa dipindah-pindah. Oke, seperti itu. Nah, kita coba soalnya. Nah, berikutnya kita akan mencari berapa banyakkah isomer dari alkena ini, baik itu isomer posisi maupun isomer rantainya. Nah, kita berikan nama dulu untuk senyawa ini. Memiliki 5 atom C, maka namanya adalah pentena dengan ikatan rangkap terletak di atom C yang pertama. 1 pentena. Oke, kita coba senyawa yang mungkin yang pertama, kita tinggal pindahkan saja ikatan rangkapnya menjadi ke atom C yang kedua, maka gambarnya menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka penamaannya ini menjadi 2 pentena. Oke. Bagaimana jika kita pindahkan lagi ikatan rangkapnya ke sebelah sini, ke atom C nomor 3 ini? Oh, ternyata tidak usah ya. Kenapa? Karena penamaannya akan sama, karena penomoran akan dimulai dari sebelah kanan. Gitu. Jadi namanya akan menjadi 2 pentena. Oke, berarti untuk ikatan isomer posisi, untuk ikatan rangkap sudah selesai kita pindahkan. Sekarang kita lakukan pemindahan atom C supaya kita jadikan cabang atau isomer rantainya. Nah, kita gunakan saja senyawa yang di atas ini, seperti ini ya. Nah, kita ambil 1 atom C, kita ambil ini, dan kita akan jadikan cabang. Kita tulis ya, C, 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 C. Ingat, untuk meletakkan cabang tidak boleh di ujung kiri ataupun di ujung kanan. Jadi kita lakukan sebelah sini. Nah, apakah boleh? Boleh ya, karena tangan si C ada 4, 1, 2, 3, 4, masih bisa ya. Maka penamaannya menjadi, oke, kita lakukan penomoran 1, 2, 3, 4. Namanya adalah 2 metil 1 pentena. Oke, apakah untuk isomer rantai atau pemindahan atom C yang menjadi cabang hanya ini saja? Nah, tidak, ternyata kita masih bisa memindahkan C-nya ini ke sebelah sini, ke atom C nomor 3. Menjadi gambar seperti ini. C, C, C. Nah, kita jadikan cabang. Oke, maka penamaannya akan menjadi 3 metil 1 pentena. Oke, ternyata masih bisa ya adik-adik. Oh, maaf, dari tadi saya salah. Maaf. Namanya seharusnya butena ya. Oke, seperti itu. Karena C-nya kan ada 4. Namanya adalah butena. Oke, juga itu 1 butena. Oke. Nah, untuk senyawa yang paling atas 1 pentena ini, apakah pemindahan atom C-nya sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Kita sudah menggunakan atom C yang kedua dan ketiga. Ingat, jangan letakkan di ujung. Oke, kita mulai yang keempat. Sekarang kita akan gunakan senyawa yang pertama ini. Nah, kita akan gunakan senyawa 2 pentena ini, dan kita akan ambil 1 cabangnya. Kita akan letakkan menjadi cabang. Apakah bisa ya? Coba kita lihat. Oke, kita ambil C yang paling ujung di sini. Jadi seperti ini. Nah, dimana kita letakkan boleh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kenapa seperti itu? Karena sama aja. Kita mau letakkan dari sebelah kanan, di atom C yang sebelah kanan ini, atau di atom C sebelah kiri ini, itu akan sama saja. Karena namanya akan menjadi
2 metil 2 butena. Oke, seperti itu adik-adik. Nah, jadi untuk isomer dari satu pentena, dia hanya memiliki jumlahnya 5 ya. Ada 5 isomer. Nah, apakah tidak ada kemungkinan lagi? Tidak ada lagi ya. Jika kita ambil satu atom C ini, mau kita letakkan dimanapun, nanti namanya akan sama dengan senyawa-senyawa yang di atas. Jadi cukup sampai situ saja. Bagaimana dengan senyawa yang kedua ini? Bolehkah kita melakukannya seperti ini? Kita ambil satu atom C-nya lagi, ya, yang ini sebelah ujung sini. Kita jadikan cabang di atasnya seperti ini. Oh, ini tidak boleh. Kenapa? Kita lihat atom C yang di tengah ini tangannya menjadi 5. Dia memiliki 5 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak boleh. Oke, seperti itu ya adik-adik. Berikutnya adalah mengenai isomer fungsi. Nah, perbedaannya pasti terletak di gugus fungsinya. Nah, untuk di sini alkena akan berisomer fungsi dengan sikloalkana dan alkuna akan berisomer fungsi dengan alkadiena. Jadi kita bahas sedikit tentang sikloalkana dan alkadiena ini. Oke. Nah, untuk alkena dan sikloalkana ini memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n. Oke. Nah, alkadiena dan alkuna sama-sama memiliki rumus umum CnH2n dikurang 2. Contohnya di bawah ini ada alkena ya. Dengan 3 atom C namanya adalah 1 propena. Nah, untuk isomer fungsinya adalah sikloalkana yang memiliki 3 atom C. Jadi ini merupakan senyawa siklik ya. Rantai tertutup. Oke, dengan 3 atom C juga. Dan namanya adalah siklopropana. Jika adik-adik mengisi berapakah jumlahannya, kita lihat sini C yang di atas sudah memiliki 2 ikatan, maka di sini hanya tinggal 2. Di sini juga hanya tinggal 2. Sebelah sini juga hanya tinggal 2. Berarti sama dengan yang di samping ya. Ini juga C-nya 3H6. Senyawanya juga memiliki rumus molekul C3H6 seperti itu. Jadi butena juga memiliki isomer fungsi yang berisomer fungsi dengan siklobutana, pentena dengan siklopentana. Nah, seperti itu. Untuk alkuna, nah dia berisomer fungsi dengan alkadiena. Maksud dari alkadiena ini ikatan rangkap 2-nya atau enanya itu memiliki 2. Ada 2 ikatan rangkap. Contohnya senyawa yang di bawah, kalau kita beri nama kan namanya adalah 1 butuna. Nah, ini ternyata berisomer fungsi dengan, kita gambar seperti ini. Seperti ini boleh. Seperti ini juga boleh, sama saja ya. Atau seperti ini juga bisa. Nah, atas dan bawah sama aja. Nah, kita beri penamaan untuk yang di bawah. Ini kita lihat dulu hanya ada 2. Di sini hanya tinggal 1. Di sini hanya 3. Untuk senyawa yang di bawah, hanya di sini ada 2. Di sini hanya ada 1. Sini hanya ada 1, sini hanya ada 2. Oke, kita lihat. Nah, untuk penamaannya ini adalah 1,2. Kita lihat ada berapa jumlah C-nya, ada 4 ya, berarti butadiena. Oke, arti dienanya berarti alkenanya atau kata lengkapnya ada 2 yang terletak di atom C nomor 1 dan 2. Untuk senyawa yang di bawah namanya adalah 1,3 butadiena. Nah, seperti itu. Untuk isomer fungsi antara alkena dan alkuna. Nah, untuk alkana tidak memiliki isomer fungsi. Mengapa? Karena dia tidak memiliki gugus fungsi. Ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai isomer ruang, yaitu isomer geometri. Nah, isomer geometri ini memiliki isomer cis dan trans. Nanti saya akan paparkan bagaimana sih bentuk cis dan bagaimana bentuk trans. Nah, yang tetapi kita lihat dulu syaratnya. Yang pertama adalah dia mengikat 2 gugus yang berbeda dan setidaknya ikat 1 gugus sama pada C ikatan rangkap. Maksudnya seperti ini. Kita fokuskan ke C ikatan rangkap yang pertama sebelah sini ya. Nah, setidaknya dia harus ikat 2 gugus yang berbeda. Untuk C yang pertama ini dia mengikat A dan B, berbeda ya. Maka
Untuk syarat pertama dia lurus. C yang kedua juga seperti itu, dia harus mengikat dua gugus yang berbeda. Kita lihat dia mengikat B dan D, berbeda bukan? Oke. Selanjutnya, dan setidaknya ikat satu gugus sama pada C ikatan rangkap. Nah, kita lihat lagi C1 dan C2 ada yang sama enggak? Oh, ternyata ada. Dia sama-sama mengikat gugus B. Jadi, syaratnya ini berlaku. Oke, kita berikan contoh, yaitu senyawa 2 pentena. Saya gambarkan dulu. Oke, 2 pentena ya. Jadi seperti ini untuk 2 pentena. Oke, apakah ini memiliki isomer geometri cis dan trans? Kita lihat. Nah, saya lebih suka menggambar seperti ini. Kita fokuskan ke gambar yang di tengah ini. Kita gambar yang di tengah ini ya, yang mengikat ikatan C rangkap ini. Kita gambarkan seperti ini, C dengan C. Nah, lalu untuk cabang-cabangnya atau rantai-rantai berikutnya kita gambarkan seperti ini. Nah, jika di sini dia hanya mengikat satu ikatan C, berarti hanya ada 3 ya. Saya tuliskan dulu seperti ini. Ini berarti H, ini juga H, ini CH2, dan ini CH3. Oke. Nah, jadi kita lihat tadi ke C yang pertama ini dia mengikat satu CH3 dan satunya lagi tangannya mengikat H ya. Jadi kan ini bisa digambarkan seperti ini nih. Dia bisa gambarkan jadi CH, CH3, CH, CH2, CH3 ya. Bisa gambarkan seperti ini. Nah, jadi saya tuliskan juga seperti ini. Nah, ada bentuk seperti ini, ada bentuk seperti ini juga. Nah, kita lihat apakah dia memenuhi syarat dari isomer geometri ini. Setidaknya mengikat dua gugus yang berbeda. Kita lihat. Untuk C yang pertama dia satu mengikat CH3 dan satunya lagi mengikat H. Berbeda ya, berarti dia memenuhi syarat. C yang kedua juga seperti itu, yang pertama mengikat CH2 CH3, yang satunya lagi mengikat H. Berbeda kan? Oke, lulus. Selanjutnya, setidaknya ikat satu gugus sama pada C ikatan rangkap antara C1 dan C2 ini. Kita lihat apakah ada yang sama? Ada ya, sama-sama mengikat H. Mereka sama-sama mengikat H, maka ini memiliki isomer geometri cis dan trans. Nah, untuk bentuk yang sama yang sejajar seperti ini, sama-sama di bawah atau sama-sama di atas, maka dinamakan dengan cis. Jadi kalau sejajar, yang samanya disebut dengan cis. Cis apa? Kita lihat saja penamaan dari yang normal seperti ini jika adik-adik bingung. Untuk rantai seperti ini namanya adalah 2 pentena ya. Cis 2 pentena. Nah, untuk yang di bawah, karena yang samanya letaknya berseberangan, maka disebut dengan bentuk trans. Namanya adalah trans 2 pentena. Nah, begitu untuk isomer geometri cis dan trans. Nah, saya akan bahas satu soal lagi mengenai isomer geometri cis dan trans. Ini dia soalnya. Apakah senyawa 2,3 dimetil 2 pentena memiliki isomer geometri cis dan trans? Jadi kita lihat dulu ya apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, maka tentu tidak memiliki isomer geometri cis dan trans. Nah, kita gambar dulu bagaimana sih cara menggambar 2,3 dimetil 2 pentena. Saya biasanya menggambar rantai utamanya dulu, pentena ya, berarti memiliki 5 atom C. Oke. 2 pentena artinya ikatan rangkap berada atom C nomor 2 di sini. Oke. 2,3 dimetil berarti ada cabang di atom C 2 dan 3 masing-masing 1. Ya, namanya metil. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ini hanya berapa nih? Hanya ada 3 ya karena dia sudah berikatan 1. C di sini sudah memenuhi 4 ikatan. Berarti tidak ada hal lagi. Di sini hanya 3, sini hanya 3. Di sini juga tidak ada lagi, hanya di sini CH2 dan di sini CH3. Oke, saya gambarkan seperti ini saja. Saya fokuskan C ikatan rangkapnya seperti ini. Lalu saya akan membuat tangan di samping-samping seperti ini.
Yang pertama dia ikat CH3, kita tulis di atas jadi CH3-nya. Terus dia ikat CH3 lagi, kita tulis di bawah saja CH3-nya. Lanjutnya di C yang ini ada ikat CH3 dan ada mengikat CH2 CH3. Oke, syarat yang pertama, nah saya tuliskan kembali jika adik-adik lupa. Syarat yang pertama, dia harus ikat 2 gugus berbeda. Oke, kita lihat atom C yang pertama. Oke, yang ini ya, ini atom C yang pertama. Nah, kita lihat dia ikat apa? Dia mengikat CH3 dan CH3. Oh, ternyata sama, maka ini sudah tentu tidak memenuhi syarat. Akan tetapi, atom C yang kedua ini, dia mengikat CH3 dan CH2 CH3 berbeda ya. Nah, ini tadinya memenuhi syarat, namun akan gara-gara di C yang ikatannya ini, C terangkat yang pertama ini dia sudah tidak memenuhi syarat, maka senyawa ini tidak memiliki isomer cis dan trans atau tidak memiliki isomer geometri. Oke, begitu caranya adik-adik. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai isomer ruang. Isomer yang kedua adalah isomer optik, yaitu rumus molekul sama, rumus struktur sama, akan tetapi berbeda dalam memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Jadi ini hanya untuk tambahan saja adik-adik tentang isomer optik. Nah, soal mengenai isomer optik sering keluar di olimpiade. Jadi saya akan membahasnya sedikit di sini. Terjadi pada C asimetri atau C kiral. Arti dari C kiral ini apa sih? C kiral ini adalah karbon yang mengikat 4 atom atau 4 gugus yang berbeda. Contohnya nih, kita anggap saja A ini sebenarnya karbon ya. Yang satu dia mengikat B, satu lagi mengikat C, satu lagi mengikat D, satu lagi mengikat E, berbeda semua. Ketika berbeda semua, maka dia merupakan C kiral, dan C kiral ini pasti memiliki isomer optik. Nah, bila senyawanya memutar bidang cahaya ke kanan, maka akan dinamakan dengan dextro. Bila senyawa memutar bidang cahaya ke kiri, maka disebut dengan levo. Makanya untuk senyawa karbohidrat ya, kadang ada disebut D glukosa gitu, atau L glukosa. Nah, itu gara-gara pemutaran bidang cahayanya itu berbeda, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, biasanya yang ditanyakan ini, berapakah jumlah isomer optiknya? Nah, jadi untuk cara cepatnya adalah jumlah isomer optik itu akan sama dengan 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah atom C kiralnya. Oke, untuk soal tambahan ini saya akan membahas satu soal mengenai isomer optik. Baik, ini contoh mengenai isomer optik. Nah, jika adik-adik ingin melihat apakah suatu senyawa memiliki isomer optik atau tidak, kita harus memastikan dulu apakah senyawa tersebut memiliki atom C atau atom karbon yang kiral. Oke, ingat ya, kalau kiral itu berarti dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Contohnya di sini ya. Nah, kita lihat di sini ini CH3. Ini pasti tidak memiliki atom kiral ya. Kenapa? C-nya saja sudah mengikat 3H. Nah, sama semua gitu ya istilahnya, berarti ini bukan. Kita lihat C yang di sini. Oke. Nah, adik-adik kita bisa ubah gambarnya kan jadi seperti ini ya. C dia mengikat CH3. Kalau dia mengikat Cl, ini saya urai nih hanya menjadi di bawah. Selanjutnya menjadi CH2 dan CH3. Oke adik-adik, jika adik-adik melihat ini adalah senyawa turunan alkana ya, disebut dengan haloalkana. Apakah dia memiliki isomer optik? Oke, kita lihat karbon yang di sini ya. Karbon di sini ternyata dia mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu yang pertama adalah gugus CH3, yang kedua gugus Cl, yang ketiga gugus ini ya CH2 CH3 atau C2H5. Selanjutnya gugus H. Nah, kita melihat bahwa keempat tangannya mengikat 4 gugus yang berbeda, maka ini memiliki atom C yang kiral. Inilah dia atom C yang kiralnya. Oke, maka senyawa ini memiliki isomer optik. Oke, adik-adik ingat ya bahwa berapakah jumlah untuk mencari isomer optik, yaitu 2 pangkat N. Dengan N itu adalah jumlah atom C kiralnya. Oke, karena di sini hanya ini saja ya atom C yang kiral, karena ini kan CH2
ya CH2 kan berarti dia ikat H2 udah sama, jadi ini pasti bukan atom C chiral. Ini juga CH3 nih, berarti dia sudah mengikat 3 atom hidrogen, sama kan, hidrogen semua, berarti ini bukan atom C chiral. Berarti hanya satu ini saja, maka jumlahnya sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, kalau ditanyakan jumlah berapakah isomer optik dari senyawa ini, maka jumlahnya adalah 2. Kita tinggal gunakan rumus ini saja. Oke adik-adik, jika adik-adik ingin memberi penamaan ya, ini namanya adalah Cl itu, berarti kalau Cl itu menjadi kloro ya adik-adik dalam cabang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kelas 3 ya mengenai haloalkana. Maka ini penamaannya adalah 2 kloro butana. Butana karena C-nya ada 4 kan. Oke, berarti butana. Terus ada cabangnya adalah Cl disebut dengan kloro, di atom C di nomor 2, berarti namanya adalah 2 kloro butana, dan ini merupakan senyawa yang memiliki atom C chiral. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasan mengenai isomer. Saya harap adik-adik dapat mengerti, dan jangan lupa untuk share, subscribe channel ini. Terima kasih.